Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan, nama aku Hani Amanda Putri dan juga rekanku Nur Fadilah Marlina Una. Kami dari kelompok 15, mata kuliah mikrobiologi dan parasitologi. Di sini kami akan membahas mengenai respon imun terhadap vaksinasi campak. Definisi imunisasi. Imunisasi adalah pemberian kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit dengan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh agar tubuh tahan terhadap penyakit yang sedang mewabah atau berbahaya bagi seseorang. Imunisasi berasal dari kata imun yang berarti kebal atau resisten. Untuk mengurangi angka kematian pada bayi akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, maka ibu perlu memahami dengan benar mengenai imunisasi. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari tenaga kesehatan, karena dengan tingkat pengetahuan yang baik, akan membantu mengurangi angka kematian pada bayi yang tidak diimunisasi. Definisi imunisasi campak. Imunisasi campak adalah imunisasi yang diberikan untuk menimbulkan kekebalan aktif terhadap penyakit campak, atau morbilli measles. Frekuensi pemberian imunisasi campak adalah 1 kali pada usia 9 bulan, dan dianjurkan pemberiannya sesuai jadwal. Selain karena antibodi dari ibu sudah menurun di usia bayi 9 bulan, penyakit campak umumnya menyerang anak usia balita. Jika sampai usia 12 bulan anak belum mendapatkan imunisasi campak, maka pada usia 12 bulan ini anak harus diimunisasi MMR atau Measles, Mumps, Rubella. Cara pemberian imunisasi campak, yaitu melalui sukutan. Biasanya terdapat reaksi akibat imunisasi, mungkin terjadi demam ringan dan terdapat efek kemerahan atau bercak merah pada pipi di bawah telinga pada hari ke-7 sampai 8 setelah penyuntikan. Aturan penyimpanannya, vaksin sensitif panas atau heat sensitif adalah golongan vaksin yang akan rusak terhadap paparan panas yang berlebih, yaitu BCG, polio, dan campak. Pemantauan suhu vaksin sangat penting dalam menetapkan secara cepat apakah vaksin masih layak digunakan atau tidak. Untuk membantu petugas dalam memantau suhu penyimpanan dan pengiriman vaksin ini, ada berbagai alat dengan indikator yang sangat peka seperti vaksin file monitor, freeze watch atau freeze tag, serta time temperature monitor. Respon antibodi terhadap vaksin campak, yaitu sebagian besar subjek, 86,2% memiliki antibodi campak dengan kadar protektif. Antibodi campak dengan kadar protektif yang timbul pasca imunisasi dipengaruhi oleh beberapa hal. Di sini ada 4 faktor, yaitu kadar antibodi campak dari ibu menurun, kematangan imunologis, dosis vaksin, serta strain virus dalam vaksin. Selanjutnya yaitu beberapa faktor biologi menentukan efektivitas dan imunogenisitas vaksin campak. Imaturitas sistem imun yang menghambat terbentuknya antibodi protektif, antara lain yaitu jumlah sel B yang terbatas dan mekanisme presentasi antigen dan sel TH yang tidak efisien. Poin berikutnya yaitu bayi usia muda, kurang dari 6 bulan, tidak memiliki kadar antibodi yang cukup tinggi setelah imunisasi campak dengan vaksin virus campak yang dilemahkan. Bahkan pada kondisi tidak terdapatnya antibodi maternal, respon pembentukan imunoglobulin G lebih rendah daripada dewasa dan afiditas antibodi menurun. Respon imun yang tidak efisien ini dapat disebabkan gangguan interaksi antara sel limfosite dan sel yang mempresentasikan antigen. Selanjutnya yaitu respon antibodi terhadap vaksin campak meningkat seiring usia sampai dengan usia sekitar 15 bulan. Karena antibodi campak yang berasal dari ibu bersifat inhibisi telah hilang dan sistem imun telah matang. Antibodi campak dari ibu bersifat inhibisi karena menghambat replika virus yang dilemahkan dalam vaksin yang dibutuhkan untuk menimbulkan respon imun. Afiditas antibodi juga merupakan karakteristik penting dari suatu respon antibodi yang matang dan menggambarkan seberapa kuat ikatan antibodi terhadap antigen virus campak. Respon antibodi dengan afiditas tinggi yang muncul meningkatkan imunitas protektif terhadap campak. Afiditas antibodi terhadap virus campak yang dilemahkan dalam vaksin campak biasanya lebih rendah pada anak yang diimunisasi pada usia 6 atau 9 bulan dibanding anak yang diimunisasi pada usia 12 bulan. Poin berikutnya adalah, berdasarkan hal tersebut,
Pemberian imunisasi campak dosis pertama akan lebih efisien dalam membentuk antibodi hingga mencapai kadar protektif apabila diberikan pada usia 12 bulan. Namun demikian, pemberian imunisasi campak dosis pertama pada usia 9 bulan tidak ada salahnya dan sesuai dengan rekomendasi WHO, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan transmisi campak yang tinggi. Pada daerah dengan transmisi virus campak yang tinggi, usia rata-rata terkena infeksi adalah usia muda, sehingga strategi optimal adalah memberikan imunisasi campak pada usia semuda mungkin, yaitu usia 9 bulan. Sebaliknya, pada daerah dengan transmisi virus campak yang rendah, usia pemberian imunisasi campak pertama dapat dimulai pada usia 12 bulan atau lebih. Lanjut respon antibodi terhadap vaksin campak. Pada penelitian ini terdapat hubungan antara frekuensi imunisasi campak dengan kadar antibodi protektif yang timbul. Individu yang imunisasi campak lebih dari 1 kali memiliki kemungkinan 1,2 kali lebih besar untuk mencapai kadar antibodi protektif yang terhadap campak dibanding individu yang hanya diimunisasi 1 kali. Dasar imunologi pemberian imunisasi campak kedua adalah untuk mengimunisasi anak yang gagal berespon terhadap imunisasi pertama dan mengimunisasi mereka yang tidak pernah diimunisasi campak pertama. Respon imun terhadap vaksinasi bergantung pada ada kuat atau tidaknya respon terhadap vaksin campak dosis pertama. Manifestasi klinis penyakit campak yang sangat menular menyerang hampir semua bayi. Tanda dan gejala campak yaitu 1. Badan panas, batuk, pilek, mata merah dan berair. 2. Mulut dan bibir kering serta merah. 3. Beberapa hari kemudian keluar bercak-bercak di kulit dimulai di belakang telinga, leher, muka, dahi, dan seluruh tubuh. Akibat lanjut dari penyakit ini adalah radang telinga sampai tuli, radang mata sampai terjadi kebutaan, diare, dan menyebabkan radang paru-paru, serta radang otak yang dapat menyebabkan kematian. Manifestasi klinis perawatan yang diberikan setelah vaksinasi campak. Bila timbul panas, berikan obat yang didapat dari posyandu menurut Siswojo 2009. Efek samping dari imunisasi menurut Sujatmiko 2009. 1. Reaksi atopik terjadi beberapa menit sampai beberapa jam. Shock, gatal di seluruh tubuh, pucat, sianosis, kejang-kejang sampai kematian. Yang kedua, serum sickness terjadi 6-24 hari, gejala panas, urtikaria pada daerah betis. Dampak 1. Campak tidak diberikan bila bayi sakit, mendadak, dan panas tinggi menurut Sujatmiko 2009. Yang kedua, perawatan yang diberikan setelah imunisasi campak. Bila timbul panas, berikan obat yang didapat dari posyandu menurut Siswojo 2009. Nomor 3, memang benar adanya jika ada hubungan antara status imun penjamu dengan keberhasilan pemberian imunisasi. Karena jika balita atau bayi yang akan diimunisasi dalam keadaan sakit, itu tidak dianjurkan untuk melakukan imunisasi, tunggu setelah sembuh. Dikarenakan jika pada saat bayi yang sedang sakit tetap diberikan imunisasi, maka daya imunnya akan semakin menurun. Yang keempat, jika ibu sangat keberatan. Faktor keberhasilan imunisasi. Tidak semua anak yang diimunisasi terbebas dari serangan penyakit. Semua bergantung pada tingkat keberhasilan imunisasi yang dilakukan. Begitu pula, faktor waktu perlindungan yang terjadi pun bervariasi. Ada anak yang terlindungi dalam waktu yang lama, ada pula yang terlindungi hanya sebentar saja. Keberhasilan imunisasi tergantung pada beberapa faktor. 1. Waktu pemberian. 2. Kematangan imunologi. 3. Keadaan gizi. 4. Cara pemberian vaksin. 5. Dosis vaksin. Dan 6. Frekuensi pemberian. Di sini ada contoh campak pada bayi dan contoh campak pada ibu hamil. Ciri-cirinya terdapat bercak merah di sekitar kulit. Lalu di sini ada gambar jenis vaksin campak yang sering sekali digunakan untuk disuntikan kepada bayi. Ini diberikan melalui injeksi atau penyuntikan. Baik, begitu saja penyampaian materi tentang vaksinasi campak atau pemberian vaksin campak dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.